warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu liwajhikal karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu walaupun dalam virtual. Dan kita doakan semoga wabah virus corona ini cepat berlalu agar kita dapat bertemu secara langsung dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Ari Kartini sebagai dosen mata kuliah berbicara, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Nikmat yang Banyak. Di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah kami berikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang-orang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam Quran surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita dengan beribadah secara tekun dan dawam terus-menerus, terutama dalam mendirikan salat fardu dan berkurban. Dalam Quran surah Al-Kautsar ini seolah-olah Allah menunjukkan dan perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW, memang benar bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak ketika beliau berusia 40 tahun menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro dan sekaligus diangkat menjadi Rasul, bahkan Sayyidul Mursalin dan Khotamun Nabiyyin, penghulu semua rasul dan penutup semua nabi yang pernah diutus dan dibangkitkan kembali ke dunia. Nah, untuk menguat dan sebagai tanda bukti kerasulannya, Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim dan juga mukjizat untuk mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Selain kenikmatan dan karunia yang sangat banyak yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW selama menjalankan tugas kewajibannya sebagai Rasul, di akhirat nanti akan diberikan danau Al-Kautsar. Air dalam danau Al-Kautsar tersebut adalah persediaan minum umatnya pada hari mahsyar. Dan sangat bahagialah orang
yang dapat meminum air itu, karena sekali minum air itu orang tidak akan kehausan untuk selamanya. Banyaknya kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada Nabi, maka beliau diperintahkannya supaya menegakkan sholat dan berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu semua sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan dan diterangkan bahwa ketika putra Nabi yang bernama Sayyid Qasim wafat, Nabi disebut Abtar oleh Al-As bin Wa'il. Tetapi kenyataannya Abtar punah dan hancur. Malah orang-orang kafir Quraisy sendiri yang terkena. Kita umat manusia sudah diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya kenikmatan yang banyak. Nah, dari banyaknya kenikmatan itu tidak seorang pun yang akan bisa mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu sekalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidaklah mampu menghitung dan memperkirakannya. Coba saja kita renungkan, panca indera kita terdiri dari alat penglihatan mata, alat pendengaran telinga, alat pencium hidung, alat pengecap lidah, dan alat peraba yaitu telapak tangan. Pasti kita tidak akan ada yang sanggup untuk menilainya. Belum lagi anggota yang lainnya. Itu baru anggota kita yang nyata. Belum lagi anggota badan lainnya. Belum lagi kenikmatan berupa hati, pikiran, akal, dan ilmu. Kalau kita renungkan itu semua, pantas rasanya apabila mencontoh tauladan dan mengikuti jejak langkah Nabi, yaitu selalu beribadah dan berkurban semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita pahami, kita hayati, dan kita perbanyak bersyukur kepada Allah dengan taat mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah, serta untuk tegaknya ajaran Islam dalam diri kita dan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus bagi saya, umumnya bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan ceramah saya kali ini. Mungkin ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah war ridha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.